Sampurasun, salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Cerita Kita Channel. Dari kemarin banyak yang request tentang misteri dari pohon pisang ini, makanya saya akan buka sekarang di konten video panjangnya di Cerita Kita Channel. Semoga yang kemarin request tentang pohon pisang ini terobati rasa kepenasarannya. Oke, sebelum dilanjut, silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sebenarnya simpel ya, simpel banget misteri dan rahasianya pohon pisang ini. Sekarang saya ambil dapurannya, ini dapuran pohon pisang ya, alias serumpun segerombol pohon pisang. Nah, itu yang miring, yang rubuh itu pisangnya sudah gede, sudah setengah tua, sebentar lagi ditebang. Pasti sebelum pohon pisang itu ditebang, pohon pisang itu sudah ada cadangannya. Ini anak pohon pisangnya, alias tunas pohon pisangnya. Nah, tuh pasti tuh kecil-kecil tuh. Sebelum ini ditebang pasti sudah memunculkan tunas barunya, alias regenerasi pohon pisang tersebut. Kenapa demikian? Karena pohon pisang indukannya rela berkorban, berbagi saripati makanannya dengan anak-anaknya tuh. Ini anak-anaknya sudah pada gede, tapi indukan pohon pisang tidak pernah berharap balas budi, balas jasa dari anak-anaknya. Sebelum anak-anaknya berbuah pisang, indukan pohon pisang sudah ditebang. Begitu. Dan pohon pisang pun akan tetap memberikan suatu kebaikan kepada makhluk lain. Kalau pisangnya sudah menguning dan saat ini pun sudah menunjukkan kebaikannya, itu sisiran-sisiran pohon pisangnya dijadikan sarang burung oleh burung. Itulah kebaikan pohon pisang kepada burung, dan pohon pisang pun tidak berharap kembalinya kebaikan dari burung-burung tersebut, karena pohon pisangnya sudah keburu ditebang. Gimanapun, kapanpun, pohon pisang selalu akan meninggalkan anak-anaknya. Tidak pernah menyaksikan indukan pisang itu anaknya berbuah. Sampai kapanpun tetap seperti itu. Indukan pohon pisang rela berbagi saripati makanan-makanan yang ada di tanah dengan anak-anaknya. Begitu indukan pisang berbuah pisang ditebang, anak-anaknya pun hidup dengan sendirinya. Sangat amat beda sekali ya, sangat amat berbeda sekali dengan seorang anak manusia. Kedua orang tuanya pasti
akan selalu menuntut dan menuntut balas budi kepada anak-anaknya. Itu sudah pasti sekali, apalagi di saat anak-anaknya belum pada bekerja, pasti kedua orang tuanya ngoceh terus. Kamu ini kapan mau ngasih ke orang tua? Udah disekolahin tinggi-tinggi, sekarang masih nganggur. Kapan nyenengin orang tua? Nah, pasti sering dengar kata-kata seperti itu. Beda sekali dengan pohon pisang yang tidak pernah berpikiran seperti itu. Di saat anaknya sudah sukses pun, pasti kedua orang tuanya akan selalu menuntut. Kamu ini lupa, gimana bapakmu tuh cari uang jungkir balik buat nyekolahin kamu, buat biayain hidup kamu. Kamu itu lupa sama ibumu yang sudah ini itu. Pasti sukses ditanya, belum sukses pun ditanya. Jadi tinggal berpikir, mulia manakah seorang anak manusia ini dengan pohon pisang. Pohon pisang hanya memberi, tak harap kembali. Tapi seorang anak manusia memberi, tapi terlalu banyak berharap untuk kembalinya. Silahkan pikirkan, silahkan renungkan, apakah seorang anak manusia kalah mulianya dengan pohon pisang? Jika masih terlalu banyak berharap, terus berharap kembalinya jasa kita kepada orang lain, wah, berarti kita jauh mulianya, lebih mulia pohon pisang. Kekerasan kita berbuat baik kepada orang, jika orang tersebut melupakan kita, pasti kita ngoceh-ngoceh. Si Anu, kalau bukan gara-gara saya nggak bakalan seperti itu. Nah. Si Anu, kalau nggak ditolongin oleh saya, pasti akan begini, akan begitu, nggak akan seperti ini. Ya kan? Iyalah. Oke, apa sih kesimpulan dari kisah ini? Kesimpulannya adalah, belajarlah, tebar kebaikan, tebar kasih sayang ke semua makhluk, dan jangan berusaha untuk mengingatnya kembali. Biarlah Tuhan yang menyaksikan tingkah laku dan perbuatan kita ini. Biarlah Tuhan yang mengkaruniai kebaikan kita, cinta dan kasih sayang kita. Jangan sekali-kali berharap untuk kembali dari makhluknya Tuhan. Oke, sampai di sini dulu kisahnya. Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya. Saya hanya bisa berucap semoga kita semua senantiasa dikaruniai kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan oleh Tuhan yang Maha Segala-galanya untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Saya ucapkan salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Saya tutup. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun.